Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Marilah kita ikuti secara seksama bagaimana peristiwa diskusi di Banten antara keluarga Wali Songo dan Mbak Alawi. Untuk pertama kali pertemuan ini adalah dilaksanakan oleh Kesultanan Banten, yang kemudian di sana dibicarakan tentang nasab Pak Alawi. Soal Wali Songo tidak disinggung. Nah, berikut ini adalah wakil dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengupas tentang terputusnya nasab Pak Alawi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz LC. Saya sebenarnya bukan untuk memaparkan ya. Saya lebih kepada membacakan pesan dari Kiai Haji Imad untuk panitia. Problematika nasab dan sejarah para habib. Sebelumnya saya memohon maaf kepada panitia silaturahmi akbar bedah nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu pertama, buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Kedua, buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ketiga, Al-Mawahib Al-Ladunniyah Finqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Dan yang keempat, kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, 1. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9, ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kitab As-Suluk pun sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman tidak mereportase hijrahnya Ahmad bin Isa. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sezaman atau yang mendekati yang menyebutkannya. Minimal kitab yang lebih tua dari As-Suluk, wafat tahun 732 Hijriah. Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isa dan mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tapi tidak ada satupun menyebut nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama Ahmad sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Seperti kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, wafat tahun 341 Hijriah. Kitab Muntaqilatut Talibiyah tahun 400 Hijriah. Kitab Tahdhibul Ansab tahun 435 Hijriah. Kitab Al-Majdi tahun 490 Hijriah. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tahun 597 Hijriah. Kitab Al-Fakhri tahun 614 Hijriah. Kitab Al-Asili tahun 709 Hijriah.
kitab Ats-Tsabat Al-Musan tahun 787 Hijriah, kitab Umdatut Thalib tahun 828 Hijriah. 9 kitab nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. 3. Keluarga para Habib di Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebut kitab As-Suluk. Ba'alawi itu adalah keluarga Bajadid. Yang pertama menisbatkan keturunan Faqih Muqaddam merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi adalah Habib Ali As-Sakran, wafat tahun 895 Hijriah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut kitab As-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu Jadid, sosok historis yang disebut As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa itu dikatakan oleh Habib Ali As-Sakran sebagai kakak dari Alawi. Untuk tersambungnya para keturunan Faqih Muqaddam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut As-Suluk itu diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Abdullah, leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, karena ada kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih tua dari tahun 597 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Juga agar keturunan Faqih Muqaddam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik atau kakak bernama Alwi. Sumber-sumber yang berupa kitab atau manuskrip yang lebih muda mulai abad 9 sampai hari ini yang mengisbat nasab Ba'alawi tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Maka jika forum ini dapat menjawab 3 pertanyaan di bawah ini, maka nasab para habaib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW secara kajian literatur kitab. Jika 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka para habaib itu secara kajian literatur kitab bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramut? Silahkan sebutkan. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Silahkan sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Silahkan sebutkan. Demikian sumbangsih saya dalam acara yang mulia ini sebagai Saudara sekalian, sumber masalah itu dari sini, yaitu dari Ahmad Al-Muhajir yang wafat pada tahun 345 Hijriah. Dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Syekh Al-Fakhr Razi, Ahmad Al-Muhajir itu hanya punya putra 3. Muhammad ada di Rayyan, Iran. Ali ada di Ramallah atau Palestina, dan Husain ada di Naisabur atau Iran. Jadi Ahmad Al-Muhajir itu tidak punya putra kecuali 3, dan 3-3-nya tidak ada yang hijrah ke Hadramaut. Begitu juga
Ahmad Al-Muhajir tidak ada cerita yang menyebutkan beliau hijrah ke Hadramaut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang jadi masalah juga. Sumber masalahnya, ketika Ahmad Al-Muhajir hijrah dari Basrah ke Hadramaut, itu katanya diikuti oleh anaknya bernama Ubaidillah. Ya, bernama Ubaidillah. Padahal sebelumnya tidak dikenal kalau Ahmad Al-Muhajir itu punya putra bernama Ubaidillah. Tapi kenapa setelah hijrah ke Yaman ada putra yang bernama Ubaidillah? Dan Ubaidillah ini munculnya tahun 880 Hijriah. Sementara wafatnya Al-Muhajir tahun 345 Hijriah. Artinya ada sekitar 550 tahun itu Ubaidillah ini tidak dikenal. Jadi sekian ratus tahun itu tidak ada orang yang kenal siapa itu Abdullah atau Ubaidillah. Nah, ini sumber masalah. Ya, karena itu Kiai Haji Imaduddin membuat pertanyaan, 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini bisa dijawab, maka Kiai Haji Imaduddin akan taslim, menerima kalau Ba'alawi itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 pertanyaan, kalau Ba'alawi bisa menjawab berdasarkan kitab valid dan original, maka nasab Ba'alawi bisa diterima. Pertanyaan yang pertama, beritahu, hadirkan kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut. Jadi dalam kitab-kitab primer, kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada yang menyebutkan kalau Isa Al-Muhajir hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada kitabnya, tidak ada rujukannya. Pertanyaan yang kedua, berikan kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebutkan kalau Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Abdullah dan bercucu Alwi. Dari kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tidak ada kitab yang menyebutkan kalau Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Abdullah dan punya cucu Alwi. Tidak ada rujukannya itu. Tidak ada kitabnya. Manuskripnya juga tidak ada. Yang ketiga, hadirkan dan berikan kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari kitab As-Suluk kalau keluarga Faqih Al-Muqaddam disebut bersama Ba'alawi. Jadi selama ini Ba'alawi itu mengagum-agumkan ada tokohnya yang namanya Faqih Al-Muqaddam, itu jauh lebih hebat katanya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini tidak ada bukti, tidak ada manuskrip, tidak ada tulisan yang menyebutkan selain kitab As-Suluk. Padahal ini perlu referensi, perlu kitab yang sezaman, yang lebih tua dari kitab ini. Dan itu belum diketemukannya. 3 pertanyaan tersebut hanya dijawab oleh tim Ba'alawi dengan dongeng. Dongengnya apa? Yaitu Hanif Al-Atas
Dia punya menyebut, oh kakek saya hebat, luar biasa, kakek saya alim, jati Muhammad wa khalfi jat. Begitu. Muhammad adalah kakek kami dan sesudah-sudah kami adalah cucu-cucu kami. Itu kata dedengkot mereka. Kata tokoh Ba'alawi. Jadi dia hanya cerita menyanjung-menyanjung, membesar-besarkan kakek-kakeknya, datuk-datuknya. Tidak menyebutkan Ba'alawi itu anak siapa, Abdullah itu anak siapa, sejarahnya seperti apa. Dia hanya cerita dan dongeng tentang kebesaran kakeknya, datuknya. Yang kedua, dia hanya menyebutkan kakek kita sudah surah wal istifadah. Surah wal istifadah dasmu. 550 tahun gak dikenal orang, kok bisa surah itu? Surah dari mana? Kalau surah mesti orang semuanya kenal. Mesti dicatat. Karena orang zaman itu sudah berilmu. Tidak ada alasan. Karena terlalu jauh. Enggak. Karena sudah banyak juga orang-orang yang tinggalnya jauh, toh dicatat. Ini alasan mereka. Sudah istifadah wa syuhrah. Istifadah wa syuhrah itu kalau 2-3 generasi mungkin. Ini sampai berapa orang generasi. Tidak mungkin. Kalau tiba-tiba saya mengaku cucunya Raden Fatah umpamanya. Syuhrahnya di mana? Syuhrahnya dibikin-bikin. Nah itu. Yang ketiga, kata dia, ulama mengakui keilmuannya dan sepakat kalau mereka adalah ashahu dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga katanya, ulama-ulama zaman dulu itu semuanya husnudzon, berbaik sangka karena para habib itu memang berilmu tinggi, tidak pernah ditanyakan nasabnya itu benar atau tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Jadi anak husnudzon. Nah saat ini husnudzon itu harus dibuka karena teknologi sudah maju. Coba yuk bayangkan kalau begitu sekiranya orang husnudzon kepada Ba'alawi berarti suudzon dong dengan kiai-kiai yang lain. Ketika kiai-kiai Indonesia Nusantara husnudzon kepada Ba'alawi, berarti kiai-kiai juga suudzon kepada kiai-kiai Nusantara. Tidak bisa. Jadi sekarang ini sudah zaman keterbukaan. Tidak cukup hanya pengakuan. Pengakuan itu dulu berdasarkan kepercayaan. Oh, saya percaya dia mengatakan kalau dirinya adalah cucu Rasulullah. Saya percaya. Kenapa? Karena dia alim, faqih, mutasawwif. Tapi sesudah itu kan generasi sesudah itu Ba'alawi kan generasinya ngaco-ngaco. Mana bisa dipercaya lagi? Nah, itulah sebabnya perlu diselidiki. Jadi kalau jawabannya cuma kata kakek saya, kata nenek saya, kata datuk saya, itu jawaban orang yang lindur, dongeng. Nah, itu saudara. Lain lagi dengan jawaban para muhibbin atau budak-budak yang membela mati-matian kepada Ba'alawi atau para habib. Mereka tidak bisa berdalil, mereka tidak bisa menunjukkan sumber autentik, mereka tidak bisa menunjukkan fakta dan data. Mereka cuma ngomong, menuduh, ya, bahwa Kiai Imad itu dan pendukungnya adalah PKI. Kiai Imad dan pendukungnya adalah liberal. Kiai Imad dan pendukungnya adalah Dajjal. Kiai Imad dan pendukungnya membenci keturunan Rasulullah. Itu framing yang diciptakan oleh mereka. Jadi saudara sekalian, dari diskusi di Banten itu sudah jelas kalau nasab Ba'alawi rungkat, entek-entekan, hancur. Dan kita wajib memberikan penjelasan ini kepada saudara-saudara kita agar kebodohannya tidak bertambah-tambah. Yang bodoh biarlah tetap bodoh karena dia sudah kadung buta mata buta hati,
Tapi bagi kita yang masih berpikir waras, mari kita gunakan akal waras dan pikiran sehat kita. Semoga ini ada manfaatnya. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian agar tidak mau dikadali, tidak mau lagi dijajah mental kita oleh orang-orang yang mengaku Habib keturunan Rasulullah SAW. Kalau misalnya mereka mengungkit-ungkit, ente nggak percaya kepada cucu Rasulullah, aneh percaya kepada Rasulullah, cuma masalahnya ente bukan cucu Rasulullah. Aneh percaya kepada dzurriyyah Rasulullah, saya hormat kepada dzurriyyah Rasulullah, cuma masalahnya antum Habib itu bukan keturunan Rasulullah, bukan cucu Rasulullah. Jangan ngaku-ngaku, mendinglah jadi orang biasa saja, cari duit dengan cara yang halal, jangan nipu-nipu, jangan pakai jual-jual nasab, jangan nakut-nakuti, jangan persekusi. Silakan kalau mau persekusi saya, datang ke tempat saya ajak ngopi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.